Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Perdana Ferianton, mahasiswa semester 3 dari Prodi PGSD Fakultas FKIP dari Universitas Widya Dharma Klaten. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi pengelolaan kelas. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pengertian pengelolaan kelas. Apa sih pengertian pengelolaan kelas itu? Menurut Dr. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Jadi pengelolaan kelas ini sangat penting teman-teman buat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar ini dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan pembelajaran pun bisa optimal atau sepenuhnya tercapai. Oke, selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Apa sih tujuan pengelolaan kelas itu teman-teman? Tujuan pengelolaan kelas itu secara umum adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik sehingga subjek didik terhindar dari permasalahan mengganggu seperti peserta didik mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, dan mengajukan pertanyaan aneh dan yang lain sebagainya. Jadi pengelolaan kelas itu untuk bertujuan sebagai suatu media agar peserta didik itu tidak mengantuk, terus enggan untuk mengerjakan tugas ataupun terlambat masuk kelas. Itu ada beberapa tujuan dari beberapa tujuan dari pengelolaan kelas. Setelah tadi ada tujuan pengelolaan kelas, sekarang ada faktor penghambat pengelolaan kelas. Jadi faktor penghambat pengelolaan kelas itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor guru, yang kedua ada faktor peserta didik, yang ketiga ada faktor keluarga, dan yang keempat ada faktor fasilitas. Jadi beberapa faktor ini sangat mempengaruhi terhadap penghambat pengelolaan kelas. Oke teman-teman, setelah tadi ada faktor penghambat pengelolaan kelas, sekarang ada indikator yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan kelas. Yang pertama itu guru mengerti perbedaan antara mengelola dan mendisiplinkan kelas. Yang kedua ada guru yang berhasil dalam pengelolaan kelas. Terus yang ketiga ada guru mengetahui perbedaan antara prosedur dan rutinitas kelas. Yang keempat, guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisasikan prosedur-prosedur. Yang kelima adalah guru mengerti bahwa perilaku peserta didik bukanlah tanpa alasan. Terus yang untuk nomor terakhir itu guru tidak mendisiplinkan peserta didik dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan kelas. Oke, setelah menyimak materi yang saya sampaikan tadi, berikutnya ada kesimpulan, yaitu ada dua jenis masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan atau individual dan yang bersifat kelompok. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jadi setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya menjadi lebih berguna. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Bila ada salah kata dan perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.